Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, kita akan kembali lagi membahas tentang bagaimana terus bergulir ijazah palsu. Ada nih isu-isu yang beredar, teman-teman. Yang mengatakan bahwa katanya Roy Suryo CS akan pergi ke rumah Pak Jokowi untuk meminta maafkah atau membuat perdamaian agar supaya Pak Jokowi mencabut gugatannya. Saya pikir itu adalah isu belaka, teman-teman. Karena nggak mungkin orang seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar yang itu merasa diri mereka paling hebat di muka bumi, itu lembek atau melempem. Kemudian datang ke rumah Pak Jokowi mau minta maaf. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan, teman-teman ya. Jadi ada yang termakan dengan isu ini. Mereka menulis di kolom komentar, Bang Vicky, bilang sama Pak Jokowi, jangan menerima permintaan maaf dari Roy Suryo kalau mau mereka datang agar supaya Pak Jokowi cabut gugatan. Nggak mungkin, mereka nggak seperti itu, teman-teman. Mereka kan yang paling hebat di muka bumi ini. Jadi tenang saja, ya. Mereka akan berjuang. Mereka akan berjuang sampai ke penjara. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan berita bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan bakal ke rumah Pak Jokowi, mau meminta maaf, mau berdamai agar supaya Pak Jokowi cabut gugatan, saya pikir itu is not gonna be happen. Asik. Ya, itu tidak akan terjadi karena kita tahu apalagi Rismon Sianipar itu orang-orangnya ketika ditantang malah menantang. Tapi ujung-ujungnya nanti kita lihat saja. Seperti kata Pak Jokowi, waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan mengungkapkan. Kita lihat dulu, teman-teman, seperti apa ekspresi Roy Sianipar. Kita lihat. Jokowi, Bentar, Roy lagi, Rismon. Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau Jokowi, kenapa kau nggak nyerah aja? Bahkan ketika dilaporkan Pak Jokowi, dia meminta Pak Jokowi untuk nyerah. Kenapa kau nggak nyerah aja katanya? Hebat kan Rismon? kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan, ya. Bakal saya kuliti JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri bakal saya kuliti. Wow. Aku ya bilang kan, teman-teman. Nggak bakalan mereka ke rumah Pak Jokowi minta maaf untuk dicabut. Ini orang ini hebat loh, ahli di atas ahli. Keren, teman-teman ya, pejuang. Makanya kalau kalian berpikir bahwa mereka akan minta maaf kepada Pak Jokowi, nehe. Kalian dengarkan tadi, polisi, JPU, hakim, bahkan Pak Jokowi sendiri akan dikuliti. Wow. Luar biasa, teman-teman ya. Percaya diri dari seorang Rismon Sianipar. Wow, Saya keren. Kuliti. Kita modal logika ini. Modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, Listio Sigit Prabowo. Fitnah lagi ya. Modal jaringan di kepolisian. Jadi seolah-olah dalam statement ini dia mau membangun sebuah opini di tengah-tengah masyarakat yang harus kita patahkan bahwa Pak Jokowi akan menuntut mereka sesuai atau menggunakan dengan koneksi atau jaringan yang Pak Jokowi miliki. No, Pak Jokowi kan sesuai dengan prosedur yang ada. Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya, memberikan laporan, memberikan bukti-bukti, dan kemudian masuk ke dalam tahap penyelidikan polisi. Bukan menggunakan jaringan, koneksi. Nah, ini sekali lagi, mulai deh penggiringan opini. Coba next. Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung. Sampai sekarang katanya Pak Prabowo nggak berani ganti Polri yang hari ini adalah pilihan Pak Jokowi katanya. Dia mulai menggiring nih opini ke arah situ. Mulai menggiring. Kita, Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalah mengganti Listio Wedang berani. Nah, sudah menjurus ke pemerintah, ke Pak Prabowo ya. Sudah mulai menyalahkan Pak Prabowo. Jaksa Agung untuk menteri-menteri nih. Iya bak. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri.
Jaksa Agung, Kapolri, supaya ada new chapter, ada harapan baru bagi rakyat. Ini Ya, ngapain diganti kalau sudah bagus, ngapain diganti? New chapter, new chapter. Ya, lebih baik meneruskan daripada membangun kembali dari awal. Ya, logikanya kan seperti itu. Kalian sudah capek-capek bangun, ketika fondasinya udah kuat, ya, dan tinggal dibangun tuh rumahnya. Kalian mau mengganti lagi fondasinya, bongkar lagi fondasinya, buat fondasi yang baru, yang mungkin saja fondasinya tidak lebih kuat dari fondasi sebelumnya. Ya, lebih baik keberlanjutan daripada mengubah dari awal, dari nol. Capek kan kita? Ya, udah capek-capek bangun, bongkar lagi dari nol, ya. masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri, Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Sakit hati. Yang siapa nih Jokowi ini? Siapa Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Emang kenapa kalau kenyataan kayak gitu? Ya, emang kenapa? Itu fakta yang tidak mungkiri. Anda kenapa? Orang yang Anda pilih kalah ya? Kacau. Ini Kacau. presiden yang paling ditertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang presiden yang paling ditertawakan dunia, kata seorang ahli di atas ahli. Wow, sudah mulai serang kepada Pak Prabowo hari ini, teman-teman. Ya, siapa sih Rismon Sianipar sehingga presiden saja dia katakan seperti itu? Dikata-katainya seperti itu. Presiden yang paling ditertawakan oleh dunia katanya. Jokowi masih ada di situ. Luar biasa ya, keberanian dari Rismon. Itu yang terlihat. Yang nggak terlihat, komisaris-komisaris bentukan Joko Widodo ini, yang para buzzer-buzzer itu, yang dari komisaris bentukan Pak Jokowi, dia katakan buzzer ya, sudah beberapa fitnahan dalam satu video yang dia keluarkan. Ruko University, siapanya itu kemarin itu, yang dari Projo itu, yang di Ailis itu. Saya susah carinya itu, apa lulusan mana itu, dari lulusan mananya itu kok bisa jadi komisaris ya. Jangan Ruko University juga itu. Ya. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang. Nggak usah kau keluar, Rismon. Ya, sudah Pak Jokowi sudah dilaporkan ya. Mau menggiring opini sampai mana lagi para pemuja ijazah palsu yang saat ini Anda bodohi, ya? Anda mau giring sampai mana lagi? Kalian dulu koar-koar bilang, kalau Pak Jokowi ijazahnya asli, laporkan dong saya. Laporkan saya. Giliran udah Pak Jokowi lapor, Anda koar-koar lagi. Nggak usah lah koar-koar, buktikan di pengadilan kalau Anda benar-benar ahli. Ya, kan katanya Anda mau ahli. Katanya Anda ahli kan, coba. Orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Iya, betul. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya, bahkan kemarin di Surakarta mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah. Iya, siapa yang melapor di Surakarta juga ya teman-teman ya. Mereka yang melapor. Nah kali ini Pak Jokowi yang membuat laporan. Kita lihat saja babak selanjutnya. Nggak usah keluar-keluar ya. Tapi itulah teman-teman. Ya, Rismon Sianipar, Rosyuro itu orang yang benar-benar hebat di muka bumi ini. Orang-orang yang benar-benar sangat berani mengatakan Pak Presiden seperti ini, Pak Jokowi seperti ini, menteri seperti ini. Mana mungkin mereka mau ke rumah Pak Jokowi untuk meminta maaf dan mencabut gugatan? Gak mungkin kan? Ya mereka seperti ini teman-teman ya. Mereka terobos melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, seperti itulah teman-teman. Jadi kalau kalian mendengarkan isu demi isu bahwa mereka akan ke rumah Pak Jokowi berdamai,
Jangan terpengaruh, jangan percaya teman-teman. Karena mereka ini adalah orang terkuat di bumi. Sampai mereka mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah presiden yang paling ditertawakan dunia katanya. Sehebat itu loh Rismon Sianipar. Hebat kan? Gak mungkin dia minta maaf. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga semuanya diuji di dalam persidangan. Dia mengatakan komisaris-komisaris yang ada di Pak Prabowo hari ini adalah buzzer-buzzernya katanya. Ya, buzzer-buzzer Pak Jokowi. Ya. Semoga apa yang dia sampaikan, ya sekarang kan kelihatan berani kan. Oh, jangan sampai ada video yang nantilah kalau misalnya ada video ketika misalnya kita nggak minta-minta ya teman-teman, kan mereka kan hebat. Seandainya kalau mereka kalah, kan mereka orang hebat, orang jenius yang tidak mungkin terkalahkan. Tapi seandainya Pak Jokowi menang, gimana? Seandainya Pak Jokowi itu menang dan mereka dijebloskan dalam penjara. Akan ada tuh video. A few minutes later. 1 hour later. Ya, ada, kalau perlu aku akan edit videonya teman-teman. Dia seperti, kalau perlu polisi, JPU itu jaksa penuntut umum teman-teman ya. JPU, hakim, bahkan Jokowi sendiri akan saya kuliti katanya. Dia bilang kan seperti itu. Nanti akan saya potong videonya, klipnya akan saya potong. Kemudian kalau dia kalah dan pakai rompi orange, potongan video dia mengatakan akan mengkuliti Pak Jokowi akan saya sandingkan dengan 1 hour later dengan video yang dia pakai baju orange. Oke teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itulah pembahasan kita hari ini. Nanti kita lihat saja seperti kata Pak Jokowi, nanti waktu yang akan membuktikan. Katanya kan dia akan mengkuliti. Rismon paling hebat tim ke bumi teman-teman. Paling hebat. Berikan tepuk tangan dulu. Seorang Rismon Sianipar akan mengkuliti polisi. Dia akan mengkuliti jaksa penuntut umum, mengkuliti hakim katanya, mengkuliti Pak Jokowi sendiri. Wow, hebat. Tepuk tangan. Nanti kita lihat waktu yang akan membuktikan teman-teman. Saya pamit dulu. Silahkan berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye.